Pemirsa, meskipun sempat mengalami penurunan harga telur ayam, namun konsumsi masyarakat di Sumatera Selatan terhadap telur ayam saat ini mencapai 300 ton per hari. Jika sebelumnya 100 ton telur ayam dijual ke luar Sumatera Selatan, kini akibat terdampak PPKM, penjualan telur hanya di Sumsel saja. Halo bersama TV, sekarang kita sudah berada di kampus Taman Siswa, di mana belakang hari ini sudah ada kegiatan memperingati Hari Telur Dunia, di mana dari Agama dan PHRI Sumsel mendonasikan telur guna untuk memperbaiki stunting dan gizi anak-anak di masa pandemi sekarang ini. Seperti apa beritanya? Ayo ikuti reportage dari hari. Sebanyak 2,28 ton telur dibagikan pada peringatan Hari Telur Dunia tahun 2021 yang diselenggarakan di halaman salah satu universitas di Kota Palembang. Dalam kegiatan ini diikuti oleh para siswa SD yang berasal dari 19 sekolah dasar di wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama kami di peringatan Hari Telur Dunia tahun 2021. Nah pemirsa Pal TV, sekarang kita sudah ada di acara Hari Telur Dunia. Percaya yang pemirsa jenggot tadi bahwa Hari Telur Dunia ini untuk mengurangi stunting dan juga memperbaiki gizi anak-anak SD yang ada di Sumatera Selatan. Sekarang hari ini sudah sama budak-budak kecil. Halo, siapa namanya? Yusuf. Ini? Panca dan Yusuf. Usu. Nah, untuk adik-adik dewe nih, tahu dah ini acara apa? Acara telur dunia. Acara telur sedunia. Oke, acara telur sedunia. Senang dah ada acara ini di SD Taman Siswa Pandawa ini? Senang juga. Nah, sebelumnya enggak ada adik-adik dimakan telur, Dek? Senang juga. Jawabannya simpel nih, Pak. Meskipun sempat mengalami penurunan harga telur ayam, namun konsumsi masyarakat di Sumatera Selatan terhadap telur ayam saat ini mencapai 300 ton per hari. Jika sebelumnya 100 ton telur ayam dijual ke luar Sumsel, kini akibat terdampak PPKM penjualan telur hanya Sumatera Selatan saja. Kita bagikan hari ini ada 2,28 ton. Nah, 2 ton 280 kilo. Jadi kita bagikan untuk ini dari ke 19 sekolah dasar. Di mana aja tuh? Itu ada di Kota Palembang ada 9 SD, kemudian di Ogan Ilir ada 5 SD dan Air Batu 5 SD. Pak, apa sasarannya nih Pak? Kenapa stunting kita masih tinggi atau kayak mana? Stunting kita masih tinggi. Itu menurut laporan dari wali kota ya. Dinas Kesehatan itu kalau di Kota Palembang saja itu kan lebih dari 1.000 ya. 1.000 anak balita ini mengalami stunting. 1,1 ya. Itu yang mengalami stunting. Jadi 1,7% dari jumlah anak-anak balita sekarang itu mengalami stunting. Jadi dengan mengajak masyarakat ini ayo makan telur berkenaan dengan Hari Telur ini, kita melihat ada manfaat yang lebih besar. Ini telur adalah merupakan protein hewani yang murah saat ini. Sandi Pratama, Pal TV.